Kawan saya bilang minta nomor rekeningnya, saya tanya, buat apa ya? Ada sedikit rezeki, barangkali bisa bantu. Terus saya kasih. Terus SMS banking masuk 1 juta rupiah, Bu Win. Saya nggak minta, nggak nyebut nilai, saya dikasih rezeki sama Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terus di kantor ngocok arisan. Harapan saya, semoga saya yang dapat. Ternyata enggak. Dan yang dapat arisan bilang, mau paruan sama saya? Saya bilang, memangnya boleh? Iya boleh, nggak apa-apa, pakai saja. Alhamdulillah dapat uang lagi 500.000. Jadi saya dapat rezeki hari itu 1.500.000 rupiah. Alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Indah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan setiap kesulitan, diselesaikan seluruh amanah-amanah hutangnya dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang baik, tanpa harus gali lubang tutup lubang, tanpa harus jual aset. Semoga setiap kesedihan sobat Indah semuanya dijadikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sobat Indah semuanya, hari ini kita akan membaca sharing dari sahabat UCR yang beliau merasakan banyak sekali keajaiban. Ada yang beliau paginya itu bersedekah sebesar 300.000 rupiah, dan hari itu juga siangnya itu dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala 1.500.000, dan banyak lagi keajaiban-keajaiban yang lain, seperti ada yang butuh uang 2 juta rupiah, terus tiba-tiba ada yang datang gitu, ada yang nelpon minjamin, ada juga yang mendapatkan kenikmatan berupa suami beliau yang tadinya tidak mau sholat, tidak mau melakukan amal soleh, akhirnya dari mengamalkan sholawat, suami beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan langsung simak aja. Ini ceritanya cukup banyak sekali, saya ngambil cukup banyak ya dari sharing sahabat UCR. Kita akan coba baca semuanya satu persatu, semoga bisa menambah semangat buat sobat leader semuanya yang masih terus istiqomah dalam mendawamkan sholawat. Ini yang pertama dari sahabat UCR 2. Nama, identitas, foto beliau saya tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau kirim WhatsAppnya itu dari tanggal 25 dan saya baru baca. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya Mbak Win, sama-sama Mbak. Bila selama ini kita saling kenal ada kesalahan yang sengaja maupun yang tidak disengaja dalam ucapan yang mungkin menyinggung atau menyakiti hati Mbak Win, sama-sama. Saya juga banyak sekali minta maaf pada teman-teman semuanya di UCR, karena di sana saya paling banyak bicara, tentunya saya yang paling banyak bersalah. Sebenarnya dari puasa kemarin saya mau cerita sedikit, tapi karena mbaknya nggak bisa dibuka japri, jadi saya urungkan. 2 hari setelah Riyadhah dihadiahkan buat saya. Masya Allah, Allah ijabah beberapa doa saya. Allah lancarkan usaha saya Mbak, Alhamdulillah. Dan 2 hari setelah itu pula hingga saat ini, Alhamdulillah benar-benar banyak kebaikan yang Allah berikan. Dari rezeki berupa penghasilan yang berlimpah hingga kesehatan, bahkan kasih sayang suami hari semakin bertambah. Begitu pula tingkat ibadah Mbak, suami saya Alhamdulillah mulai rajin beribadah. Yang biasanya semaunya ini selama Ramadan, Alhamdulillah 5 waktu full, Alhamdulillah ikut senang. Semoga yang lain juga merasakan yang sama dan makin sering dengerin kajian untuk menambah ilmu agama. Semoga setiap kebaikan yang Allah berikan ke saya semakin hari semakin menjadikan tingkat keimanan kami bertambah. Sungguh luar biasa nikmat Allah yang Allah curahkan. Ini terus kita next, baca aja yang selanjutnya dari UCR 2 juga ya. Yang selanjutnya masih dari sahabat UCR 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau kirim tanggal 2 Juni 2020. Bu Win, barusan ada kawan minta tolong transfer uang 300.000. Katanya udah 2 hari nggak makan. Itu uang tinggal segitunya Bu, saya udah nggak ada lagi. Lillahi ta'ala saya kasih Bu Win, walaupun saya sendiri nggak tahu besok makan apa. Sedangkan hari ini saya puasa Bu Win. Semoga Allah ridho akan sedekah saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Win. Ini beliau pagi itu jam 10.20 tuh beliau kirim chat yang tadi beliau cerita nggak punya duit, terus ada yang minta itu tadi uang beliau. Terus siangnya ini beliau ini lagi japri lagi ya. Bu Win, saya mau kasih testimoni lagi. Barusan tadi pagi saya WhatsApp Bu Win kalau saya lagi nggak ada uang sama sekali. Saya baca sholawat munjiat terus sampai hati ngerantes, nangis.
Gak lama sekitar jam 11 ada kawan yang nanya masalah ilmu accounting. Terus saya kasih tahu. Setelah saya kasih tahu, beliau tanya, sudah makan apa belum? Saya jawab belum, karena saya puasa dan saya lagi gak ada uang. Terus tiba-tiba kawan saya bilang minta nomor rekeningnya. Saya tanya, buat apa ya? Ada sedikit rezeki, barangkali bisa bantu. Terus saya kasih. Terus SMS banking masuk 1 juta rupiah, Bu Win. Saya nggak minta, nggak nyebut nilai, saya dikasih rezeki sama Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terus di kantor ngocok arisan. Harapan saya, semoga saya yang dapat. Ternyata enggak. Dan yang dapat arisan bilang, mau paruan sama saya? Saya bilang, memangnya boleh? Iya boleh, nggak apa-apa, pakai saja. Alhamdulillah dapat uang lagi 500.000. Jadi saya dapat rezeki hari itu 1.500.000 rupiah. Alhamdulillah. Saya sangat yakin sama sholawat. Kalau ada yang bilang ini itu nggak kabul, itu semua dari diri sendiri, karena kurang yakin sama doa dan sholawat. Sampai saya bilang sama Mbak Lia, Mbak bolehkah saya ikut sedekah Riyadhah UCR 1? Saya nggak ikut giliran tapi mau sedekah buat teman-teman UCR 1, dan Mbak Lia bilang boleh dengan senang hati. Itu maksudnya tuh beliau itu anggota UCR 2 ya, tapi beliau ingin ikut Riyadhah UCR 1. Beliau ingin menyedekahkan amalan pahala sholawatnya untuk sahabat-sahabat UCR 1, walaupun beliau nggak ikut giliran didoakan. Beliau dengan ikhlas mendawamkan sholawat untuk anggota UCR 1. Itu maksudnya seperti itu. Makasih ya Bu Win, teman-teman UCR 1, 2, dan 3, semangatlah dalam bersolawat. Gak ada yang gak mungkin kalau Allah sudah ridho dan menurunkan rahmatnya. Saya malu sama Allah SWT, saya masih banyak dosa. Kadang buruk sangka, iman naik turun, tapi Allah cukupi segala kebutuhanku. Perlahan-lahan Alhamdulillah Allah sujud syukur saya Bu Win. Semoga amanah ribaku lunas, biar kusuk ibadah dan Allah izinkan saya untuk bisa bantu kesulitan orang lain. Terima kasih guruku Bu Wiwin yang berhati sambungku. Sama-sama Mbak, semoga seluruh amanah-amanah Mbak dilunaskan oleh Allah SWT dengan cara-cara yang mudah. Amin. Nah ini dari sahabat UCR 1 dan juga 3. Beliau waktu itu sempat menyampaikan salah satu hajat beliau agar beliau bisa dimudahkan untuk mutasi dapodik ya. Karena beliau ini adalah seorang guru. Nah, beliau mengucapkan rasa terima kasih kepada sahabat UCR 1 dan 3. Assalamualaikum saudara saya semuanya UCR 1. Ini 1, nanti yang ketiga beliau mengucapkannya UCR 3. Saya mengucapkan terima kasih karena salah satu doa saya untuk bisa mutasi dapodik sudah berhasil dan diberi kemudahan prosesnya. Terima kasih untuk semua saudara saya karena telah mendoakan saya, dan terlebih buat Bunda Wiwin yang selalu tulus memimpin doa buat saya dan semuanya. Semoga hajat terbesar saya untuk menikah di tahun 2020 ini terkabul. Menikah dengan laki terbaik dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini beliau mendapat giliran dihadiahi Riyadhah sholawat, dan hajat beliau adalah ingin agar bisa mutasi dapodik. Nah, yang selanjutnya ini dari sahabat UCR 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wiwin gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu beserta keluarga, juga diberi rezeki lancar dan berlimpah. Bunda maaf, pagi-pagi ganggu, mau kasih testimoni tentang keajaiban sholawat yang luar biasa. Kemarin aku ditagih sama orang yang minjamin uang aku Bun, padahal sepeser pun aku nggak pegang uang sama sekali. Ketika itu aku cuma nangis, ingat Bunda Wiwin terus yang selalu beri motivasi, dawamin sholawat, geber sholawat, terus aku dawamin sholawat munjiat 11 kali, habis sholat fardo, sholawat Nabi dan sholawat Jibril yang aku geber ampe ribuan bahkan puluhan ribu. Masya Allah. Memang pertolongan Allah itu nyata Bunda. Setelah aku dawamin itu, ada saudara yang telepon mau minjamin uang 2 juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Mengembalikannya nanti kalau aku ada uang saja. Aku benar-benar gak nyangka Bunda, Allah langsung ijabah. Subhanallah, aku nangis Bunda. Keajaiban sholawat yang aku alami sendiri. Meski hutangku belum kelar semua, alhamdulillah berkurang sedikit demi sedikit. Terima kasih Bunda Wiwin yang super selalu membimbing, memotivasi saya untuk terus istiqomah. Sama-sama Mbak, barokallah. Semoga seluruh amanahnya dimudahkan oleh Allah SWT. Yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Wiwin, sedikit cerita, mungkin boleh dibilang ini testimoni dari keajaiban sholawat. Saya mengenal keistimewaan sholawat mulai tahun 1998. Masya Allah, lebih lama dari saya malah. Saat itu saya kepingin masuk perguruan tinggi yang saya idamkan. Saya dawamkan sholawat Nabi dan saya diterima, alhamdulillah. Namun saya setelah itu tidak mendawamkan lagi. Kemudian tahun 2008
Saya mulai mendamamkan lagi karena saya ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji 3 kali UMK saat itu. Dan Allah maha baik, Ustazah. Keinginan saya diijabah Allah hanya dalam waktu sebulan. Masya Allah. Lagi-lagi saya kufur nikmat, Ustazah. Saya lupa untuk mendawamkan sholawat. Padahal saya tahu pasti syafaatnya kelak di akhirat seperti apa dan janji Allah jika bersholawat seperti apa. Allah memberi saya ujian tahun 2019, tahun lalu. Bulan Oktober saya kolaps ya, bangkrut ya. Hutang KPR BTN mulai tersendat pembayarannya. Berbagai ancaman dan cara dari pihak bank untuk meneror saya mulai berjalan. Kali ini pun akhirnya saya merengek ke Allah. Dengan wasilah sholawat yang saya baca tiap hari. Dari situ saya mendapat teman-teman yang membantu saya cara menghadapi bank dan bangkit dari riba seperti apa. Saya anggap ini rezeki, Ustazah, karena dari berbagai cara untuk menghadapi bank BTN dan wasilah dari sholawat. Sampai hari ini saya tidak ditagih BTN, tidak ada lagi teror-teror, tidak ada lagi macam-macam surat cinta dari bank, dan saya masih bisa menempati rumah ini dengan tenang. Masya Allah. Amanah saya di BTN memang belum lunas, tapi saya selalu minta biar Allah yang lunaskan dengan caranya dan tanpa lelang, tanpa disita bank. Keajaiban sholawat saya selanjutnya, sebulan lalu saya berniat membayar amanah kepada 2 teman. Gak nyangka Ustazah, total cuma 500.000. Masya Allah, kali ini pun kehebatan sholawat bekerja. Mereka tidak mau saya bayar, Ustazah. Mereka mengikhlaskan melunaskan apa yang telah mereka pinjamkan untuk saya. Itu terjadi dalam sehari. Kedua teman saya mengikhlaskan semua. Padahal saya akan membayarnya sesuai dengan akad yang saya janjikan sebulan tidak molor. Allah lagi-lagi sayang sama saya, Ustazah. Saat ini saya dan suami tidak bekerja, tapi tiap hari kami masih bisa makan dan semua kebutuhan kami tercukupi, bahkan bisa jalan, bahkan bisa jajan. Ada aja jalannya, tanpa kami hutang atau meminta. Saya kapok, Ustazah, kufur nikmat lagi. Allah terlalu baik sama saya. Hari-hari mulai beberapa bulan lalu saya habiskan untuk bersyukur dan diupayakan tidak mengeluh, juga menghindari gibah. Saya nggak mau Allah berpaling dari saya. Demikian Ustazah testimoni dari saya, kepanjangan seperti cerita koran, tapi hati ini terlalu excited dengan sholawat. Oh ya Ustazah, amalan yang saya jalankan ya normal-normal aja, berusaha sholat tepat waktu, sholawat munjiat 11 kali, setelah sholat, sholawat Jibril 200 kali, setelah sholat ditambah sholawat Nabi 400 kali setelah Isya, dan sholawat Adrik ini saya baca di sela-sela kesibukan saya. Istighfar pagi sore 100 kali, tidak mengeluh dan selalu bersyukur apapun keadaannya. Disempatkan baca Quran 1 juz sampai 3 juz sehari. Memang benar Ustazah, janji Allah, jika kita bersyukur Allah akan menambah nikmatnya. Demikian Ustazah sebagian testimoni dari saya tentang keajaiban sholawat ini. Hanya sebagian, sebenarnya masih banyak lagi, termasuk hati saya yang tetap tenang dan bahagia meskipun pengangguran, karena saya yakin biar Allah saja yang mengatur segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi cerita sobat UCR semuanya, sahabat UCR, beliau-beliau semuanya mendapatkan banyak sekali keajaiban sholawat ya. Mulai dari hati tenang, mulai dari suami yang tadinya nggak mau beribadah, nggak mau beramal soleh, meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai muslim, sebagai umatnya Rasulullah, dan suaminya diberikan hidayah, mau kembali ke jalannya Allah, mau kembali menjadi umatnya Rasulullah yang baik. Itu salah satunya. Ada juga yang dimudahkan untuk melunaskan amanah-amanah beliau, ada yang pengangguran tapi tetap saja bisa makan, bisa jajan, dan bisa tercukupi seluruh kebutuhannya. Karena apa? Karena rahmat dan ridhonya Allah ya. Jadi kita sebetulnya bersolawat itu semata-mata untuk mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah ya. Karena kalau kita bersolawat sesungguhnya kita sedang mematuhi perintahnya, perintah Rabb kita, yang dengan harapan kita nanti akan mendapatkan ridhonya. Kalau kita sudah dapatkan ridhonya, insya Allah segala apa yang kelihatan sulit ya di hadapan mata kita, segala kelihatan sulit di akal pikiran kita, insya Allah Allah akan mudahkan. Jadi tetap semangat, tidak ada alasan untuk tidak bersolawat kepada Rasulullah, karena bersolawat itu adalah bentuk kepatuhan kita kepada Rabb kita. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Terus semangat dalam beramal soleh, gak perlu mendengarkan omongan-omongan di luaran sana yang mungkin mengatakan sholatmu percuma ya, sedekahmu percuma, amal solehmu percuma, sholawatmu sia-sia. Tidak perlu didengarkan. Kita tetap lurus jalan Allah, kita percaya bahwa Allah akan menolong kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.